Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Master Studio. Kali ini akan saya bacakan ini dari websitenya Menpan.go.id, site berita terkini kartu vaksin tidak perlu dicetak. Ini alasannya. Jadi ini adalah websitenya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini adalah resmi dari kementerian. Dan di sini judulnya bisa dibaca sendiri, kartu vaksin tidak perlu dicetak. Ini alasannya. Di Indonesia, setiap masyarakat yang telah disuntik vaksin, baik dosis pertama maupun kedua, akan mendapat sertifikat vaksin. Kemudian bisa diunduh di Peduli Lindungi. Masyarakat cukup masuk ke situs Peduli Lindungi untuk bisa mengunduh sertifikat. Namun, akhir-akhir ini banyak bermunculan jasa cetak kartu vaksin. Penyedia jasa ini menawarkan kemudahan bagi warga masyarakat untuk memenuhi syarat perjalanan maupun mengakses layanan publik. Sayangnya, mencetak kartu vaksin ini sebenarnya tidak diperlukan karena rawan penyalahgunaan. Berikut penjelasannya. Ya, di sini dijelaskan risiko penyalahgunaan data. Mencetak sertifikat vaksin dalam bentuk kartu artinya kartu tersebut harus dijaga agar tidak tercecer atau hilang. Sebab dalam sertifikat vaksin berisi informasi data diri penting yang meliputi nama lengkap yang dicantumkan pada sertifikat, nomor induk kependudukan NIK, tanggal lahir, kode batang atau barcode, ID, tanggal vaksin diberikan, informasi vaksinasi, dosis keberapa, kemudian merek vaksin yang diperlukan, nomor batch vaksin, pernyataan kesesuaian dan peraturan Kementerian Kesehatan Indonesia. Mencetak sertifikat vaksin menggunakan jasa cetak juga berisiko kebocoran data pribadi. Bisa saja penyedia jasa menyalahgunakan data Anda untuk dipakai pada berbagai hal negatif seperti mengakses pinjaman online hingga berbagai tindak kriminal lainnya. Nah, ini gawatnya ya. Jadi diusahakan untuk jasa cetaknya yang sudah kita kenal atau teman kita sendiri, dan kalau sudah dicetak filenya harus dihapus ya. Pemerintah tidak mewajibkan. Nah, ini pemerintah tidak mewajibkan. Jadi kalau ada orang yang wajib mencetak, tunjukkan file website ini dari kementerian, langsung. Pemerintah tidak wajib kok. Sebenarnya tidak ada persyaratan yang mengharuskan masyarakat mencetak sertifikat vaksin dalam bentuk kartu. Baik pemerintah maupun penyedia layanan perjalanan dan layanan publik tidak mewajibkan sertifikat vaksin dalam bentuk kartu fisik. Itu. Jadi kita cukup mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan menunjukkan itu sertifikat yang ada di dalamnya. Itu ya. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan Kemenkes tidak mengatur ketentuan boleh tidaknya sertifikat vaksinasi COVID-19 dicetak dalam bentuk fisik. Ini cetak sertifikat tidak kami atur ya, katanya di kompas.com. Manfaatkan akun Peduli Lindungi. Nah, ini untuk menjaga keamanan informasi pribadi Anda cukup gunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dengan mendownload aplikasi ini, Anda bisa dengan mudah menunjukkan sertifikat vaksin Anda saat dibutuhkan. Selain itu, data pribadi Anda pun aman terlindungi, gitu ya. Kalau kartu kan bisa dari jasa cetaknya, apalagi yang jasa cetak online di marketplace, mungkin Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak, atau yang lain-lain, di Facebook, di Instagram yang tidak kenal, tuh sangat berbahaya. Nah, jasa cetak kartu vaksin di marketplace diblokir. Belum lama ini Kementerian Perdagangan Kemendak memblokir penjual jasa cetak kartu vaksin di marketplace. Hari ini dimaksudkan mencegah kebocoran data. Nah, ini langsung diantisipasi ini ya. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendak mengatakan sudah sebanyak 2.453 jasa cetak kartu vaksin di marketplace yang telah diblokir oleh pemerintah. Malah dilarang guys ini ya, untuk di marketplace-nya. Jadi sejauh ini sudah dilakukan pemblokiran sebanyak 137 kata kunci keyword dan 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin. Ya, sekali lagi kalau benar-benar mau dicetak ya usahakan ke teman dekat atau orang yang sudah kita kenal dan minta untuk datanya dihapus setelah dicetak ya. Ferry mengungkapkan dalam marketplace terdapat berbagai penawaran jasa pencetakan kartu sudah vaksin sebenarnya dapat berpotensi melanggar ketentuan perlindungan data pribadi, sehingga Kemendak melalui Direktorat Jenderal PTKN meningkatkan
pengawasan jasa layanan serta cetak kartu vaksin COVID-19 di marketplace Indonesia. Menyusul ditemukannya 83 tautan pedagang yang menawarkan jasa layanan cetak kartu vaksin dengan harga yang beragam. Oke ya, hati-hati. Jadi kalau mau lihat berita, lihatlah berita yang resmi seperti di sini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kayak gini ya. Jadi bisa dipercaya. Dan ini sudah diupload tanggal 24 Agustus yang lalu. Malah Agustus, September, sekarang Oktober, bahkan November, dan dilihat 21.699. Oke, terima kasih sudah menyimak ini ya, dan untuk kelanjutannya silahkan di share kalau suka dengan berita yang ini, jangan sampai termakan hoax. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.